Selamat siang, salam sehat dan bahagia untuk kita semuanya. Selamat berjumpa dengan kami, Pempat TK, PKN dan IPS Kota Batu, Jawa Timur dalam kegiatan podcast seri kedua dengan tema pembelajaran tatap muka terbatas di sekolah menengah atas. Perkenalkan, saya Ibu Retno Kinteki Widya Iswara, Pempat TK, PKN dan IPS, host dalam kegiatan seri podcast kedua dengan tema pembelajaran tatap muka terbatas di SMA. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Kepala Pempat TK, PKN dan IPS, Bapak Dr. Haji Subandi MM, yang telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk melaksanakan kegiatan podcast seri kedua dengan tema pembelajaran tatap muka terbatas di sekolah menengah atas, yang saat ini kita berada di SMA Negeri 8 Kota Malang. Baik, sebelum kita bincang-bincang dengan kegiatan pembelajaran tatap muka terbatas di SMA Negeri 8 Kota Malang, kami perkenalkan terlebih dahulu narasumber kita pada siang hari ini. Yang pertama yaitu Ibu Anis Isrofin MPD, Kepala Sekolah SMA Negeri 8 Kota Malang. Pengalaman kerja beliau perlu saya sampaikan dulu. Beliau mengawali karir menjadi guru di SMA Negeri 4 Kota Malang, yang kemudian beliau dipercaya menjadi wakil kepala sekolah bidang kesiswaan SMA Negeri 4 Kota Malang, yang selanjutnya beliau dipercaya menjadi kepala SDN Percobaan 2 Kota Malang, kemudian Kepala SDN Tunjung Sekar 1 Kota Malang, dan mulai 2012 menjadi Kepala SMP Negeri 17 Kota Malang, yang kemudian dilanjutkan menjadi Kepala SMP Negeri 19 Kota Malang. Dan sejak tahun 2015 beliau dipercaya menjadi kepala sekolah di SMA Negeri 5 Kota Malang. Dan mulai tahun 2018 sampai saat ini beliau menjabat sebagai kepala SMA Negeri 8 Kota Malang, dan sekaligus mulai tahun 2020 menjadi PRT Kepala SMA Negeri 4 Kota Malang. Luar biasa pengalaman beliau sebagai kepala sekolah, mulai dari di SD, SMP, dan SMA ini. Tentu pengalaman beliau nanti akan dibagikan, ditularkan kepada kita semuanya. Selamat siang, Ibu Anis. Ya, selamat siang. Alhamdulillah baik, sehat. Sehat ya. Alhamdulillah sehat. Terima kasih Bu Anis sudah berkenan meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukannya untuk bergabung bersama kami dalam kegiatan podcast kita siang hari ini, Bu Anis. Ya, terima kasih Bu Retno diberi kesempatan untuk berdiskusi bersama Pempat TK SMA 8. Ya. Dan ini satu lagi tugas Bu Anis yang luar biasa, Bapak Ibu semua. Bu Anis ini juga selain merangkap menjadi kepala sekolah, juga menjadi ketua MKKS Kota Malang. Iya, betul. Mulai kapan Bu Anis? Sejak November 2021, 2020. Oh, mulai November. Ya, kan menggantikan Pak Budi yang purna tugas. Ya. Terima kasih Bu Anis. Berikutnya kami perkenalkan narasumber kita yang kedua. Ya, ini Bapak kita, Bapak Hari Effendi SPD. Beliau adalah guru di SMA Negeri 8 Kota Malang. Beliau adalah guru mata pelajaran sejarah. Iya. Nah, kami bacakan dulu pengalaman
kerja beliau yang ini juga luar biasa Bapak Ibu semuanya. Pertama, beliau itu aktif di bidang pecinta alaman sejak tahun 2000 hingga sekarang. Betul. Kemudian ini juga peringkat 3 pada pelatihan implementasi kurikulum 2013 mata pelajaran sejarah SMA Kota Malang tahun 2014. Sehingga selanjutnya beliau dipercaya menjadi fasilitator implementasi kurikulum 2013 mapel sejarah Kota Malang untuk jenjang SMA. Iya. Kemudian beliau juga instruktur bimbingan teknis KTSP. Iya, betul. Dan ini menjadi tim pengembang kurikulum ya Provinsi Jawa Timur. Dan ini yang juga luar biasa, beliau ini memiliki skor tinggi pada uji kompetensi guru yang itu kita laksanakan tahun 2015 dengan skor 98, hampir 100, hampir sempurna, ini luar biasa. Kemudian yang terakhir ini, beliau ini peserta program guru penggerak Kemdikbud angkatan pertama yang sekarang beliau sedang mengikuti pelatihan yang insya Allah tinggal berapa bulan lagi ya? Tinggal 1,5 bulan. Tinggal 1,5 bulan lagi, semoga sukses, Amin. lulus, lancar semua kegiatan menjadi guru penggerak. Amin. Terima kasih Pak Handi kesempatannya untuk ikut bergabung di bincang-bincang kita siang hari ini. Baik Bapak Ibu pemirsa podcast kita siang hari ini, alhamdulillah kita saat ini sedang berada di ruang perpustakaan SMA Negeri 8 Kota Malang. Yang kalau kita lihat perpustakaan ini sangat rapi, bersih, tenang, dan insya Allah menjadi tempat belajar yang nyaman ya untuk anak-anak. Dan perpustakaan ini betul yang baru saja meraih juara ya. Apa itu Bu Anis? Lomba perpustakaan tingkat provinsi Jawa Timur yang diselenggarakan oleh Provinsi Jawa Timur, Perpustakaan Jawa Timur. Kita baru berhasil di peringkat keempat Bu Retno ya, Luar biasa ini di pandemi COVID-nya. Semoga nanti yang akan datang bisa masuk Amin. peringkat Ya. 1. Amin ya. Kita sedang berusaha untuk ke sana ya bersama Bapak Ibu guru semuanya. Baik Bu Anis dan Pak Hari, kita akan bincang-bincang sejenak begitu ya, membahas tentang persiapan pembelajaran tatap muka terbatas yang disiapkan oleh SMA Negeri 8 Kota Malang. Tentunya semua ini diawali dari surat edaran Mendikbud. Kita masih sebut Mendikbud ya, yang waktu itu belum Risteknya belum ya, belum bergabung. Berdasarkan SE surat edaran Mendikbud nomor 1 ya tahun 2021. Berkenaan dengan penyebaran COVID-19 yang semakin meningkat, maka perlu dilakukan langkah responsif gitu ya, yang mengutamakan keselamatan dan kesehatan lahir dan batin peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan. Selanjutnya berdasarkan SKP 4 menteri ya, dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, dan Menteri Agama tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran yang mewajibkan sekolah memberikan layanan tatap muka setelah proses vaksinasi pada tenaga pendidik dan tenaga kependidikan suatu sekolah sudah lengkap. Mewajibkan satuan pendidikan untuk menyediakan layanan tatap muka terbatas, tetapi ada opsi pembelajaran jarak jauh
karena untuk menerapkan protokol kesehatan sehingga maksimal untuk pembelajaran tatap muka dengan jumlah 50% yes. siswa. Nah, ini Bu Anis, untuk pendidik dan tenaga kependidikan di SMA Negeri 8 Malang ini apa sudah divaksin semua Bu Anis? Ya, alhamdulillah kami tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan di SMA Negeri 8 Malang itu sudah mengikuti vaksin pertama, dan itu diselenggarakan pada bulan April, ya, tanggal 5 April. Kemudian untuk vaksin yang kedua itu tanggal 18 Mei. Kami alhamdulillah sudah semuanya, sehingga kami siap untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas, ya. Alhamdulillah. Iya, Semua sudah siap karena sudah siap, semua sudah divaksin, ya. Insya Allah kan sekolah akan melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas. Ya. Ya, sesuai dengan surat edaran Mendikbud dan SKP 4 Menteri tadi. Nah, bagaimana perencanaan sekolah dalam menyiapkan pembelajaran tatap muka terbatas ini? Terutama menyiapkan gurunya, murid-muridnya, dan ruang belajarnya, Bu Anis. Iya. Terima kasih Bu Retno. Jadi untuk Bapak Ibu guru, seperti yang saya aturkan tadi bahwa sebelum mulai PTM, Bapak Ibu guru semuanya sudah vaksin, itu yang pertama. Jadi demikian juga Bapak Ibu Tendik. Nah, di samping itu untuk persiapan sarana prasarana di kelas, kemudian di depan pintu gerbang anak-anak sebelum masuk itu di sana sudah kita siapkan termogan. Nah, sehingga pada waktu anak-anak masuk itu oleh tim Satpam dan Satgas Covid, anak-anak selalu dipersilahkan termogan untuk meriksa suhu tubuhnya. Nah, bagi mereka yang suhu tubuhnya lebih dari 37, kapan itu pernah ada, mereka dipersilahkan ke UKS. Nah, kemudian kita hubungi orang tuanya, kita sampaikan bahwa anaknya ini kalau diizinkan dirawat sederhana di UKS, tapi kalau tidak, orang tua supaya menjemput putranya untuk diperiksakan ke dokter. Nah, kemudian untuk pembelajarannya sendiri, Bu Retno, Bapak Ibu guru telah kita bekali dengan ini blended learning. Jadi karena tidak semua anak mengikuti pembelajaran di sekolah, jadi 50% itu, maka persiapan yang dilakukan oleh sekolah yaitu membekali Bapak Ibu guru dengan pembelajaran blended learning. Nah, nanti pada waktu PTM yang sebenarnya nanti tahun pelajaran 2021-2022 Bapak Ibu guru sudah terbiasa dengan pembelajaran blended learning. Artinya walaupun anak-anak yang hadir di sekolah itu hanya 50%, tetapi anak-anak yang di rumah itu juga dapat mengikuti pembelajaran yang di kelas dengan menggunakan kamera. Jadi semua kelas kita lengkapi dengan kamera, sehingga Bapak Ibu guru akan lebih leluasa, dan anak-anak yang tidak jelas, kurang paham dengan apa yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu guru, mereka bisa bertanya langsung melalui Zoom meeting dari rumahnya. Nah, sedangkan untuk anak-anak sendiri, Bu Retno, kita siapkan juga seperti face shield-nya, kemudian juga maskernya. Kalau mereka itu lupa membawa masker atau mungkin tertinggal, kita siapkan semuanya. Nah, sehingga insya Allah di SMA Negeri 8 Malang perencanaan untuk persiapan PTM itu sudah kita atur sedemikian rupa, mulai dari depan sampai kelasnya semuanya sudah kita persiapkan, dengan harapan anak-anak bisa belajar dengan nyaman, kemudian selamat dan tetap sehat. Itu Bu Retno. Baik, terima kasih Bu Anis penjelasannya. Tapi ini Bu Anis, saya
ingin tahu ini. Untuk yang disediakan untuk mereka tenaga kependidikannya itu bagaimana Bu Anis? Disiapkan di mana dan apakah itu setiap hari mereka gunakan, termasuk juga maskernya bagaimana? Ya. Kalau masker itu sekali pakai ya Bu Retno, jadi kita pakai masker yang berstandar kesehatan. Itu anak-anak setiap hari ganti masker, tapi mereka juga kita siapkan di sekolah. Nah, Bapak Ibu guru biasanya kita sudah siapkan di ruang guru, dan Bapak Ibu guru semuanya sudah siap, sehingga insya Allah dalam kegiatan sehari-hari khususnya untuk PTM terbatas ini kita sudah siapkan semua, baik untuk anak-anak maupun untuk Bapak Ibu gurunya. Nah, itu apakah nanti face shield itu juga sekali pakai Bu Anis? Ya, untuk face shieldnya Bu Retno, anak-anak biasanya sudah memberi nama ya, jadi nama itu ditulis kecil begitu, sehingga karena hari ini yang masuk anak nomor ganjil ya, kemudian besok nomor genap, sehingga anak-anak yang nomor ganjil itu facialnya ditinggal di sekolah, kemudian diberi nama, besok pada waktu dia masuk lagi bisa dipakai lagi. Demikian yang nomor genap juga begitu, jadi setiap dia masuk ambil facialnya, pulang dikembalikan lagi. Jadi ya. Berarti anak-anak nanti ketika pembelajaran di kelas itu selain menggunakan masker, mereka juga pakai face shield begitu, atau salah satu saja? Iya, biasanya anak-anak salah satu. Jadi tapi kemarin saya ke kelas-kelas, mereka lebih senang kalau pakai face shield itu ya, karena kalau pakai masker dengan face shield itu anak-anak merasakan pengaruh gitu ya Bu? Iya, jadi di face shield kurang nyaman ya, jadi ya. Tapi untuk kelasnya itu tadi jaga-jaganya bagaimana? Ya. Untuk tempat duduk anak-anak misalnya begitu ya. Untuk tempat duduk anak-anak yang biasanya kita siswanya 34 itu hanya separuh saja Bu Retno. Jadi mereka hanya 18 sampai 20 ya, 18 orang ya. Nah, itu pun tidak semuanya, karena kita tetap menggunakan SOP, standar operasional prosedurnya. Anak-anak itu harus mendapat izin dari orang tua. Nah, apabila anak-anak tidak mendapatkan izin dari orang tua, kita tetap melayani, sehingga kadang-kadang di kelas itu yang kita sempat PTM uji coba selama 2 minggu, itu satu kelas tidak lebih dari 10 orang ya. Jadi ya insya Allah untuk jarak ya tetap kita perhatikan, jadi social distancingnya, jadi anak-anak tetap berjarak kurang lebih 1,5 meter antara anak yang satu dengan yang lainnya. Baik, berarti ketika orang tua itu tadi menyetujui walaupun jumlahnya itu tidak sampai separuh, pembelajaran tatap muka tetap dilaksanakan. Iya, betul. Kemudian betul. yang ingin belajar di rumah juga akan tetap terlayani begitu ya. Betul, iya. Oke, nanti lebih jauh bagaimana itu semua diterapkan akan kita gali dengan Pak Hari ini sebagai guru yang melaksanakan pembelajaran di kelas begitu ya. Iya, okay. Baik. Kemudian Bu Anis, untuk pendidik dan tenaga kependidikannya ini untuk social distancingnya itu bagaimana Bu Anis? Ya, jadi untuk Bapak Ibu guru dan tenaga kependidikan itu kita perlakukan 50% juga. Jadi ya separuh kerja dari sekolah atau WFO, work from office, kemudian 50%-nya itu WFH, work from home. Nah, sehingga untuk physical distancing-nya itu sangat terjaga. Jadi di ruang guru itu hanya kurang lebih sekitar 30 orang saja setiap hari. Nah,
sehingga Bapak Ibu guru tetap menjaga jarak, kemudian juga kalau di kelas itu otomatis Bapak Ibu guru pun tetap memperhatikan jaga jarak dengan anak-anak juga begitu ya, minimal 1,5 meter itu. Selanjutnya ini kepada Pak Hari ini yang ujung tombaknya dalam pembelajaran tatap muka terbatas ini nanti ya. Nah, kita perlu juga menggali informasi untuk berbagi pengalaman dari Pak Hari ini. Apa yang disiapkan oleh guru-guru ini dalam pembelajaran tatap muka terbatas ini, Pak Hari? Iya, Bu. Jadi awal-awal dulu. Jadi awal-awal kita percepatan dalam mempelajari komunikasi digital. Awal-awal seperti itu. Jadi untungnya Bu, di SMA 8 sebelum ada pandemi kita sudah punya UKBM, unit kegiatan belajar mandiri, atau biasa disebut modul kalau zaman dulu. Jadi kita pakai modul itu sementara, terus komunikasinya dengan anak-anak. Di awal-awal kita menggunakan WhatsApp group. Jadi kita bikin grup WhatsApp dengan kelas masing-masing. Itu mohon maaf, itu saat uji coba atau? Di awal Bu, pertama kali setelah tanggal 16 Maret 2020, ketika pertama kali pandemi. Jadi awal-awal seperti itu. Terus kemudian kita rindu untuk berkomunikasi langsung tatap muka dengan anak, tapi karena nggak bisa, kita akhirnya mempelajari komunikasi tatap muka virtual. Jadi kita mempelajari yang namanya Google Meet, kita mempelajari Zoom, Webex, dan lain-lain. Terus kemudian ternyata anak-anak jenuh Bu. Jadi jenuh belajar menggunakan modul atau kemudian hanya sebatas pertemuan tapi virtual. Jadi gitu akhirnya kami pun juga berkolaborasi dengan teman-teman. Coba kita gunakan hal yang menarik, kita pakai aplikasi macam-macam. Di internet itu kan tersedia sangat banyak. Jadi kita kombinasikan dengan Quizzes, dengan Padlet, Jamboard, dan lain-lain. Dan alhamdulillah anak-anak akhirnya suka gitu loh. Akhirnya ada rasa senang kembali atau motivasinya mulai muncul lagi. Nah, begitu juga dengan learning manajemennya. Awalnya kita tidak punya Bu. Jadi kita secara mandiri, ada yang menggunakan Edmodo, Google Classroom, terus kemudian macam-macam seperti itu. Ada yang hanya sebatas menggunakan Google Form atau mungkin hanya form aja diberikan ke anak-anak. Tapi alhamdulillah terkait dengan perkembangan zaman di era pandemi, SMA 8 lewat Ibu Anis kita difasilitasi Bu dengan LMS, Learning Management System berbasis Moodle. Bagaimana caranya memasukkan materi di situ, bagaimana caranya asesmen di situ. Jadi semuanya terfokus di situ. Namanya e-learning Semari Asta. Semari Asta jargon kita Bu. Akhirnya ya pandemi ataupun tidak pandemi, pembelajaran tetap berjalan. Seperti itu. Apakah Pak Hari juga itu yang membantu teman-teman dalam percepatan komunikasi digital ini? Kebetulan Bu. Kebetulan juga saya termasuk tim IT-nya di SMA 8. Bisa diceritakan Pak Hari dalam percepatan komunikasi digital ini, bagaimana Pak Hari menyiapkan, kemudian mengkomunikasikan kepada teman-teman guru, kan belum tentu semuanya bisa menerima ya. Benar. Seperti apa itu Pak Hari? Jadi dulu ketika modul gitu, waktu bikin modul, Bapak Ibu guru kan akhirnya yang belum terbiasa dengan Google Meet ya, belum terbiasa dengan Google Meet ataupun Zoom, akhirnya terpacu untuk membuat materi. Jadi membuat video pembelajaran, video materinya dibuat terus. Nah, kami yang sedikit memahami tentang IT akhirnya membantu Bapak Ibu tersebut. Jadi ayo Pak, kapan syuting? Ayo kapan syuting? Materinya apa? Kemarin di Mapel Biologi itu juga ada, Mas saya ingin bikin materi tentang DNA. Oke, saya bantu kapan syutingnya. Jadi kita saling kolaborasi begitu. Jadi terus juga ini ada jokes juga dari Bapak Ibu yang senior. Mas, ini teknologi ini zamannya anak muda, tolong kami jangan ditinggal. Akhirnya, oh iya Pak, iya Bu, ayo kita bantu. Alhamdulillah sekarang semuanya sudah, bahkan Bapak Ibu guru yang sepuh itu di SMA 8 sudah bisa membuat video sendiri. Wow, jadi sampai segitu ya. Ini karena berkat tangan dingin
Bu Anis dan Betul Pak sekali. Hari. Karena tidak mudah ya mengajak Nggih. teman-teman kita yang tidak familiar dengan penggunaan IT. Iya, Padahal benar. saat ini mau tidak mau, suka tidak suka, IT Iya. sangat kita perlukan ya dalam pembelajaran Iya. Nggih, Bu. tatap muka terbatas ini. Ya. Ini anak-anak tidak dilibatkan ini dalam percepatan komunikasi digital? Beberapa kelas sudah, Bu. Artinya ketika Bapak Ibu agak susah untuk setting Zoom-nya atau Google Meet-nya, itu anak-anak sendiri yang menyiapkan. Iya, seperti itu. Oke, Jadi kadang luar biasa ini. Bapak Ibu guru tinggal menghubungi saja, "Nak, jam 3.4 pelajaran saya mau Iya, pakai Google Meet nanti." "Oke Pak, kita siapkan." Dan juga itu menggunakan akun belajar ID dari Oke. Kemdikbud, Iya. ya dipakai karena bisa record. Oke. Berarti anak-anak juga ikut support Betul di sekali. kegiatan percepatan komunikasi digital ya. Anak-anak lebih terbiasa. Malah kan? anak-anak lebih familiar, familiar ya familiar. dibandingkan guru-gurunya Hmm. begitu ya. Bahkan menyiapkan Google Meet-nya bisa Iya, anak-anak anak-anak. bisa sendiri. Oke. Nah, saat ini Bu Anis tentunya dalam pembelajaran tatap muka terbatas, Iya. di mana tetap protokol kesehatan itu harus diutamakan. Apakah sekolah ini juga menyediakan panduan misalnya atau semacam apa namanya ya petunjuk pedoman begitu ya Iya. dalam rangka melakukan mitigasi atau pencegahan penyebaran COVID-19? Iya. Oke, Bu Retno. Jadi kita di sekolah itu dari tim kesiswaan bersama-sama dengan Bapak Ibu guru itu telah menyusun panduan untuk pencegahan COVID-19 ini. Nah, panduan itu dimiliki oleh semua siswa dan kita juga bagikan ke Bapak Ibu orang tua siswa melalui grup paguyuban. Nah, sehingga di panduan itu sudah kita tuliskan semua mulai dari anak-anak berangkat dari rumah sampai mereka di sekolah dan bagaimana anak-anak mengikuti pembelajaran di kelas. Nah, pada waktu istirahat mereka juga ada kesempatan untuk berolahraga 15 menit. Nah, jadi semua sudah kita atur di buku panduan. Jadi anak-anak mulai dari rumah misalnya mereka diantarkan orang tuanya. Nah, setelah itu kemudian bagaimana mereka sampai di sekolah setelah diperiksa dengan termogan mereka tetap bersalinan dengan Bapak Ibu guru yaitu yang kita kenal dengan 5S Bu Retno. Ini bagaimana Bu? Kan tidak hanya boleh ini aja. Sentuhan, jadi sapa salam dan sopan santun itu walaupun pandemi COVID tetap kita jalankan iya sampai di kelas juga begitu. Nah, sehingga sampai pulang kembali dan ini kita punya inovasi baru Bu Retno. Kalau untuk di SMA 8 itu Bapak Ibu guru pengajar itu juga kita masukkan dalam grup paguyuban sehingga anak-anak yang terlambat itu bisa kita sampaikan di grup itu. Misalnya nama ini Edi Wiratno nomor absen 5 tidak mengikuti pelajaran matematika, mohon untuk segera masuk di Zoom. Ya, jadi dari situ anak-anak punya ini budaya malu ya, karena malu kalau sampai di absen di grup paguyuban karena semua orang tua tahu. Nah ini memang awalnya kita berat sekali, tapi insya Allah nanti pada tahun pelajaran baru nanti akan kita berlakukan semua Bapak Ibu guru yang mengampu di kelas itu kita masukkan dalam anggota grup, jadi grupnya paguyuban sehingga dapat memantau kedisiplinan anak dalam mengikuti pelajaran daring maupun luring dan juga memantau tugas-tugas anak-anak. Selain itu juga kesempatan untuk orang tua berkomunikasi dua arah dengan gurunya itu Bu Retno. Ya, baik. Sehingga kalau misalnya orang tua itu bekerja
tetap bisa memantau Iya, betul. putra putrinya sudah masuk di Iya, dalam iya. Zoom meeting atau Belum, begitu ya. ya. Iya, iya. Itu caranya ya. Iya. Kemudian Bu Anis itu tadi panduannya itu bentuknya dalam bentuk digital atau sebuah buku saku begitu, Iya. seperti apa? Karena kita mengikuti eranya sekarang semua digital, jadi berbentuk file begitu. Jadi anak-anak dan orang tua cukup kita kirim filenya, ya mereka yang mencetak sendiri di rumah. Nah, alhamdulillah semua anak juga memahami tentang buku panduan itu yang sudah kita susun bersama. Nanti di akhir tahun pelajaran 2020-2021 itu kita bersama-sama akan mengevaluasi bagian-bagian mana yang kurang sesuai bersama dengan tim. Di sini ada unit pengendali mutu bersama-sama dengan tim kesiswaan. Kita akan istilahnya merevisi barangkali ada yang kurang sesuai, sehingga tanggal 12 Juli nanti buku panduan itu sudah siap untuk disebarkan atau diberikan kepada anak-anak yang sudah direvisi ini. Baik, berarti update terus begitu Ya, Bu Anis ya. begitu ya, karena ada masukan harusnya begini Bu, begini ya kita. Masukan itu dari guru, dari siapa saja tuh Bu? Ya, jadi masukan itu bisa dari orang tua siswa. Nah, bahkan ada yang beri masukan begini Bu, kalau anak-anak sudah pulang kan kita tidak tahu. Nah, apakah dia langsung pulang atau pergi ke depan sekolah? Karena depan sekolah kita ada Matos ya, ada Transmart. Lah itu godaan kita. Jadi ya kita tim Satgas Covid di sekolah itu kalau anak-anak keluar kita harus memperhatikan dia pulangnya langsung ke rumah atau mampir ke depan. Nah itu. Nah sehingga ini nanti mulai tahun pelajaran baru Bu Retno, anak-anak itu kan sudah punya ini ya alamatnya lengkap itu ya. Nanti jarak antara sekolah dengan rumah katakan kalau di Jalan Jombang itu 5 menit. Nah setelah 5 menit paling nggak 10 menit anak itu harus selfie dengan siapa yang ada di rumah, kemudian diserahkan kepada wali kelas. Nah ini menunjukkan bahwa anak ini sudah selamat sampai di rumah ya. Ya kita tidak ingin nanti anak-anak datang ke sekolah kemudian Sewu terpapar COVID, nanti pihak sekolah yang disalahkan ya, karena kita semua OTG orang tanpa gejala. Nah kita antisipasi sampai sejauh itu, sehingga nanti begitu anak-anak sampai di rumah harus laporan, saya sudah sampai di rumah, tidak perlu menulis tetapi hanya menunjukkan foto kalau dia sudah di rumah. Itu ya antisipasi kita gitu. Itu fotonya nanti jangan-jangan foto lama Bu Anis. Jadi gini Bu Retno, mereka langsung sampai itu kan pakai seragam ya. Nah pakai seragam kan misalnya kalau dia hari Senin berarti kan masih menggunakan seragam abu-abu putih. Nah ya kita menyampaikan ke anak-anak, kita latih mereka dengan kejujuran. Ya tidak boleh dia. Nah, tapi namanya anak, paling tidak kita sudah berusaha untuk menanamkan kejujuran kepada anak-anak. Toh itu juga untuk kesehatan dan keselamatan dia sendiri. Demikian Bu Retno. Berarti di dalamnya termasuk pembelajaran karakter ya, betul. karakter kejujuran Betul, untuk ya. anak-anak. Jadi Dan kita itu cara yang dilakukan juga SMA 8 untuk memantau anak didiknya, menjaga protokol kesehatan tidak hanya di sekolah tapi juga selama perjalanan dia pulang dan sampai di rumah ya. di rumah, ya betul ya. Oke. Nah, berikutnya ini Satgas. Tadi Bu Anis menceritakan ada Satgas ya di sekolah ini. Iya ada. Nah, ya. apa tugas Satgas di sekolah ini, Ya. Bu Anis? Satgas Covid itu terdiri dari anak-anak. Kita ambil dari para pengurus OSIS dan MPK. Jadi mereka itu mempunyai tugas sesuai dengan arahan dari Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Satgas Covid itu terdiri dari anak-anak. Anak-anak kita latih untuk bertanggung jawab. Mereka supaya mempunyai tanggung jawab dalam rangka untuk memutus
penyebaran COVID-19 ini. Jadi 5 anak itu kita gilir, jadi mereka itu piket. Nah, apa yang dilakukan? Kalau pagi mereka memperhatikan teman-temannya yang tidak pakai masker, itu diingatkan. Kemudian pada waktu istirahat kita bersama-sama anak-anak, Bapak Ibu guru, khususnya tim tatib, ya mungkin ya Pak Hari juga termasuk di sana, itu memperhatikan anak-anak. Barangkali mereka, mohon maaf, namanya anak-anak itu lupa, kemudian membuka masker, kemudian dia bersendaguro dengan teman-temannya. Nah, itu kita ingatkan, itu tugas dari Satgas Covid. Nah, sehingga kita minimalisir anak-anak khususnya di sekolah supaya anak-anak benar-benar menjaga protokol kesehatan. Jadi itu dipantau terus oleh tim Satgas Covid, baik dari siswa maupun dari Bapak Ibu guru. Jadi satgasnya ini anak-anak bersama Bapak Ibu guru ya, yang betul. ditunjuk oleh kepala sekolah. Iya, jadi kita ada surat tugas untuk Bapak Ibu. Tentunya kita sesuaikan dengan jadwal mengajar Bapak Ibu. Misalnya hari ini Pak Hari yang bertugas karena Pak Hari pas jamnya tidak terlalu banyak. Nah, sehingga nanti keesokan harinya karena Pak Hari pas mengajar, tentunya Pak Hari tidak dilibatkan. Nah, ya ini yang kita lakukan, sudah uji coba, dan insya Allah nanti pada tahun pelajaran baru kita sudah siap, dan ini kita sudah memesan seragam ya untuk Satgas Covid dengan warna yang menyala, sehingga dari kejauhan tahu, oh itu Satgas Covid SMA Negeri 8 Malang. Kita tulis besar-besar Satgas Covid SMA Negeri 8 Malang. Oke, terima kasih Bu Anis. Wah, satgasnya ini pakai seragam keren begitu ya. Betul ya. Kita pakai rompi ya. Pakai rompi ya, yang warna menyala. Jadi dari jauh udah tuing-tuing gitu ya, bahwa yang nggak pakai masker langsung sadar diri gitu ya. Kemarin rencananya oranye gitu. Iya, orange ya. Terus diganti ya kayaknya, diganti ya. Diganti hijau yang segar ya. Hijau segar. Gitu. Karena kita sekolah di Wiata. Iya. Ya, betul. Terus ini Pak Hari, kalau tadi kan Bu Anis menceritakan bahwa setiap pulang sekolah dalam rangka memantau anak-anak tetap menjaga protokol kesehatan, dan anak-anak itu juga setelah pulang sekolah benar-benar pulang ke rumah kan harus laporan pada wali kelas ya. Iya. Nah, ini sebagai guru tambah kesibukan baru ini, bagaimana ini Pak Ari? Iya, kalau wali kelas memang atau penasihat akademik itu memang jobnya sedikit bertambah lah. Jadi memantau, memastikan anak-anak ini sudah benar-benar berangkat dari rumah, sudah benar-benar sampai sekolah atau belum, terutama untuk yang membawa kendaraan pribadi. Tapi kalau untuk yang diantar jemput orang tua, mungkin kalau pulangnya ini bisa dipantau mudah. Tapi kalau kendaraan pribadi kan kalau pulangnya ini loh, kadang anak-anak kan belum tentu. Kalau dulu sebelum pandemi kan mungkin mereka akan bisa belok ke rumahnya teman atau bagaimana. Tapi kalau sekarang ya itu akhirnya mengirimkan foto ketika sudah sampai di rumah. Nah, akhirnya kami merekap juga, teman-teman yang penasihat akademik itu merekap, oh berarti si A, si B, si C ini sudah benar-benar sampai di rumah. Itu yang selalu direkap ya data-datanya itu. Iya. Terus juga kadang kalau sendirian kita agak susah, Bu. Kalau untuk dari pihak guru sendiri gitu. Akhirnya kita melibatkan orang tua pun juga berperan aktif memastikan kalau anaknya sudah di rumah atau belum. Mungkin anak-anak juga ketika sampai rumah itu lupa, belum selfie atau gimana gitu. Nah, kadang dari laporan teman-teman juga menyampaikan orang tuanya itu WA di grup. Iya. Bu, mohon maaf tadi lupa foto tapi anak saya sudah di rumah, itu saja sudah cukup gitu. Jadi dipastikan seperti itu. Baik. Kemudian ini Bu Anis mempersiapkan PTM terbatas, tentunya yang pasti paling khawatir nomor satu itu kan orang tua ya. Anaknya pergi ke sekolah gitu ya. Nah, ini bagaimana sekolah mensosialisasikan kepada orang tua murid terkait PTM terbatas ini yang aman untuk murid-murid, sehingga orang tua itu yakin begitu ya dengan pelaksanaan PTM terbatas di SMA Negeri 8 Malang ini. Oke.
Jadi untuk persiapan itu Bu Retno, kita tadi sudah sampaikan bahwa melalui edaran dari kepala sekolah, kemudian kita mengoptimalkan peran paguyuban kelas. Nah, jadi semua informasi terkait bagaimana protokol kesehatan, kemudian apa-apa yang harus dilakukan, itu sosialisasinya yang efektif itu dengan menggunakan ini sarana medsos melalui WA group, di mana di situ ada wali kelasnya, ada gurunya. Kemudian kita juga mengadakan pertemuan atau virtual meeting yang diikuti oleh orang tua peserta didik. Jadi mereka dapat mengikuti dari rumah. Nah, kemudian di samping itu kita juga take video. Anak-anak itu sudah pintar-pintar seperti yang disampaikan Pak ya Hari. Iya betul, iya betul kata Pak Hari bahwa anak-anak sekarang sudah luar biasa. Tugas-tugas itu dia take video sendiri. Bahkan selama pandemi COVID kemarin Bu Retno, anak-anak itu mengadakan perlombaan, lomba-lomba itu semuanya juga melalui virtual. Nah, ya sehingga anak-anak dengan dunianya itulah mereka justru senang sekali ya, sehingga merasa bahwa walaupun tidak sekolah mereka tetap disibukkan dengan aktivitas-aktivitas yang positif sehingga akan menambah ini keterampilannya, terutama dalam hal mempersiapkan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Mereka take video di rumah ya. Nah, ini yang membuat kami senang dan alhamdulillah orang tua juga sangat support, sehingga sosialisasi itu tidak hanya terbatas kepada anak-anak tetapi orang tua dengan mengadakan ini tadi virtual meeting atau parenting, tetapi virtual parenting. Nah, ya, jadi virtual parenting itu yang kita adakan di SMA Negeri 8 Malang. Virtual parenting salah satu cara ya tadi dalam rangka mensosialisasikan pembelajaran tatap muka terbatas ya, sehingga orang tua itu yakin begitu ya bahwa anak-anaknya itu aman gitu ya pembelajaran tatap muka di SMA Negeri 8. Nah, saat ini berapa persen orang tua yang sudah menyetujui untuk anak-anak ini sekolah dengan tatap muka, hadir di sekolah? Kalau di uji coba tadi kan hanya 10 begitu ya. Kalau yang sekarang bagaimana Bu Anis? Ya, ini karena anak-anak sekarang setelah masuk kemarin setelah hari raya Bu Retno, anak-anak hanya masuk sekitar 1 minggu ya Pak Hari. Iya, itu mereka tatap muka terbatas. Kemudian untuk saat ini kita memang belum memulai PTM terbatas ini ya, nanti akan kita berlakukan pada tahun pelajaran yang baru Bu Retno. Ini akan kita laksanakan pada tahun pelajaran yang akan datang gitu. Berarti sebagian besar sudah mensupport ya? Iya betul, PTM, ya. Hanya pada waktu PTM terbatas memang tidak semua orang tua mengizinkan, karena mereka kita beri kebebasan mengizinkan anak, kita tetap layani. Kalau tidak diizinkan oleh orang tua, mereka bisa mengikuti pembelajaran melalui daring ya, jadi PJJ ya, pembelajaran jarak jauh yang diadakan di kelas masing-masing dan juga Bapak Ibu guru menggunakan blended learning itu. Nah, akhirnya mau tidak mau Bapak Ibu guru semuanya pintar-pintar sekarang seperti disampaikan ya Pak Hari. Jadi saya sebagai kepala sekolah itu dengan mudah untuk mengadakan supervisi, karena kita sudah punya LMS tadi, Learning Management System. Di situ sudah ada jurnal Bapak Ibu guru. Kemudian misalnya saya mau tanya, ini Pak Hari sekarang ada di kelas mana ya? Itu saya bisa melihat di LMS itu real time. Oh, Pak Hari sekarang sedang mengajar di 11 bahasa misalnya. Nah,
sehingga kita dengan menggunakan LMS Learning Management System kita bisa mengetahui apa saja yang sedang dilakukan oleh Bapak Ibu guru maupun anak-anak, baik yang di rumah maupun di kelas ya. Okay. Baik Bu Anis, terima kasih. Ini saya kembali ke Pak Hari ini ya. Tadi Pak Anis sudah menceritakan bahwa orang tua itu ada yang menyetujui anak-anak untuk PTM, ada yang tidak. Nah, Betul. bagaimana bisa melayani anak-anak yang akan belajar tatap muka di sekolah, tapi ada yang tatap maya saja. Ini apa yang disiapkan dan yang akan dilakukan untuk pembelajaran itu Pak Ari? Ya, karena memang di SMA 8 sudah disiapkan Bu, blended learning itu. Jadi kita belajarnya yang di kelas itu sesuai dengan pembelajaran seperti sebelum pandemi itu. Terus kemudian dibantu sama teman-teman IT, tim-tim IT. Di kelas disediakan kamera, jadi kameranya fokus menghadap ke depan, akan kelihatan Bapak Ibu guru ketika sedang menulis di papan atau sedang menjelaskan atau presentasi. Nah, anak-anak yang di rumah mengikuti kamera tadi atau akun Zoom tadi, jadi mereka tatap muka virtual menggunakan Zoom. Jadi pada jam bersamaan, misalkan saya ngajarnya jam 1-2, separuh anak di kelas, yang separuhnya di rumah, tapi mereka juga mengikuti proses selama 2 jam tadi yang di dalam kelas. Jadi begitu Bu, itu pakai sistem seperti itu. Dan ini memang juga sudah difasilitasi sama Ibu, sama Bu Anis. Bapak Ibu nanti tidak usah bingung kalau yang tidak terbiasa, akan dibantu sama teman-teman tim IT, nanti akan keliling membantu menata di kelas-kelas yang digunakan. Begitu. Terus berarti sistem rotasi PJJ PTM-nya, pembelajaran jarak jauhnya dan pembelajaran tatap mukanya bagaimana itu membuat rotasinya Pak Ari? Pergantiannya sesuai jadwal Bu. Di edaran yang pertama dibuat oleh sekolah, itu memang sudah dibuat sistem ganjil genap. Jadi ganjil genap itu dari absensi, dari presensi siswa. Iya betul. Jadi misalkan hari Senin ini anak ganjil, berarti anak kelas saya atau misalkan kelas 11 IPA misalkan, itu yang masuk ya anak absen ganjil saja gitu. Jadi separuh kelas. Apabila ada anak absen ganjil, waktunya dia misalnya tatap muka, tapi langsung, dia nggak masuk. Tapi gitu. dia nah, saya tinggal ngecek aja Bu, tinggal ngecek aja di Zoom dia masuk apa tidak gitu. Dia jadi tetap akan dicek di PJJ-nya tetap akan ya. dicek di PJJ karena mereka walaupun menggunakan Zoom ataupun di kelas, tetap mereka presensinya secara digital lewat LMS yang sudah disiapkan oleh sekolah. Begitu. Berarti di SMA Negeri 8 ini untuk siswa yang tidak diizinkan oleh orang tua untuk tidak hadir di sekolah tetap terlayani. Tetap terlayani. Bahkan kemarin sebagai contoh ya Bu, ketika mempresensi anak, presensinya kan langsung utuh ya, tidak ganjil genap gitu ya. Jadi kita manggilnya misalkan satu anak 34 anak, yaudah kita panggil semua. Si A ini di dalam kelas ada Pak. Jadi seolah-olah sama. Iya. Si B mana? Di kamera nanti dia dada. Oh ternyata dia masuk di situ. Begitu. Ya. Nah ini respon anak-anak bagaimana ini dengan pembelajaran tatap muka terbatas ini? Responnya ada yang suka, ada yang tidak suka Bu. Jadi yang suka itu begini, yang suka itu mereka senang karena akhirnya bisa masuk ke kelas lagi, terus kemudian ketika ada kesulitan belajar bisa langsung tanya kepada guru karena tersedia di jam pelajaran tersebut. Terus nggak sukanya itu masuk tapi kelasnya sepi Bu. Karena yang lainnya temannya separuh ada di rumah begitu. Jadi ada yang menghendaki kalau misalkan tanya ke anak cuma satu jawabannya Bu, pingin sekolah seperti biasa gitu aja. Karena mereka juga mungkin masa-masa SMA gitu, jadi suka berkumpul dengan teman, bersosialisasi seperti itu. Jadi itu yang dirasakan anak-anak. Oke. Nah ini kemudian anak-anak yang tidak pernah atau tidak diizinkan orang tua untuk hadir di sekolah, mereka juga ada tidak sukanya kan? Iya. Ya tidak sukanya kan dia tidak bisa bertanya kepada guru ketika ada kesulitan, iya, betul. Tidak ada teman belajar.
orang tuanya belum tentu bisa membantu belajar. Apa yang dilakukan guru ini nanti untuk membantu mereka? Gini Bu, yang pertama kan memang ketika awal pandemi dulu anak-anak akhirnya mayoritas belajarnya secara mandiri. Jadi itu awalnya seperti itu. Terus kemudian kita bersama-sama seluruh Bapak Ibu guru di SMA 8 kita membuat grup paguyuban, akhirnya bisa komunikasi di situ. Dan kita kan juga grupnya ada yang biasa gitu, kalau grup itu ada yang dengan orang tua sama siswa sama guru, kemudian ada anak-anak Pak bikin grup sendiri aja Pak, kalau tanya-tanya di situ bisa langsung, nggak dilihat orang tua yang lain kan begitu. Jadi ada anak yang seperti itu, oke saya fasilitasi. Ya udah wes kita gini aja, wes kita bikin grup kelas khusus pelajaran saya dengan anak-anak dalam satu kelas. Jadi kalau tanya pelajaran sesuai dengan materinya, monggo silakan kita bahas di situ. Ketika ada poin plusnya juga Bu di grup itu. Jadi ketika satu anak bertanya, pertanyaannya apa, terus kemudian saya bisa menjelaskan di situ dan itu bisa dibaca langsung oleh semua kelas. Jadi kesulitan belajar satu anak itu bisa dirasakan atau diketahui juga oleh teman-teman yang lain. Seperti itu kalau pakai grup. Awalnya seperti itu Bu. Terus kemudian kita pun juga berpikir keras Bapak Ibu guru bagaimana caranya walaupun pandemi tetap bisa berkolaborasi atau belajar kelompok. Nah karena tidak boleh bertemu, nggak boleh tatap muka, akhirnya ya kita belajar kelompoknya itu secara virtual juga. Di kelas saya pernah Bu, jadi yang saya nilai dari keaktifan mereka belajar kelompok itu mereka mengumpulkan video ketika sedang diskusi. Jadi gitu, sama kayak Bapak Ibu guru kalau misalkan sedang meeting, sedang rapat pakai Zoom atau pakai Google Meet. Jadi anak-anak mengumpulkan rekaman videonya ketika berdiskusi. Itu jadi salah satu cara untuk menilai keaktifan anak ketika berkolaborasi dengan teman. Salah satunya seperti itu. Kemudian untuk aktivitas pembelajaran anak-anak yang tatap muka di kelas itu bagaimana Pak Hari? Kan situasinya berbeda gitu ya. Setelah sekian lama itu aktivitasnya anak-anak bagaimana? Motivasinya dalam belajar? Kalau motivasi belajar, alhamdulillah di SMA 8 anak-anak masih semangat sih Bu. Artinya di kelas itu ketika Bapak Ibu guru menjelaskan materi, jadi bisa antusias mendengarkan, kemudian ada kesulitan langsung tanya. Cuman bedanya begini Bu, kalau di kelas misalkan kita menggunakan berbagai macam strategi pembelajaran itu sepertinya sudah agak susah. Contoh misalkan anak-anak diajak untuk jigsaw misalkan kelompok A, kelompok B, kamu pindah ke sini, pindah ke sini itu agak susah kalau kita mata PTN. Jumlahnya sedikit, terus kemudian dibatasi seperti itu. Jadi akhirnya ada physical distancing. Iya. Jadi akhirnya ya kami sibuk yang akhirnya harus berusaha untuk mencari ide bagaimana caranya biar anak-anak ini tetap senang gitu. Contoh nih Bu, kemarin alhamdulillah saya ngajak anak-anak untuk olahraga karena olahraga juga disarankan untuk menjaga mood. Jadi saya membuat model pembelajaran itu anak-anak saya ajak keliling sekolah per kelompok. Satu kelompok hanya 2-3 orang. Jadi gitu saya membuat harta karun Bu, saya taruh di beberapa titik gitu, materinya berupa harta karun. Sudah izin Bu Anis saya mohon izin. Ini anak-anak saya ajak keliling sekolah tapi insya Allah tetap kita patuhi prokes. Oh ya enggak apa-apa Pak Hari, biar anak enggak bosan di kelas gitu. Akhirnya anak jalan-jalan untuk mencari harta karun, kasih kata kunci gitu. Ayo nak nyerah. Enggak Pak, masih pengen nyari. Oh ya udah silakan dilanjut gitu. Akhirnya masih keliling-keliling kelas dan salah satu cara supaya anak nggak bosen gitu aja. Itu yang kemarin berusaha saya terapkan. Oke. Terus anak-anak yang pembelajaran tatap muka terbatas ini mereka juga masih diberikan pekerjaan rumah atau bagaimana ini? Kan kalau dia di kelas kan hanya berapa jam itu? Kalau di kelas hanya 1 jam atau 30 menit 2 kali. Iya, kan saya 2 jam. Dalam satu hari berapa lama dia di sekolah? Maksimal 4 jam. Maksimal 4 jam. Maksimal 4 jam. Kalau tugas Bu, kalau saya pribadi tugas saya selalu saya berikan di akhir KD itu habis. Misalkan satu KD ini saya pertemuannya di RPP saya sampai 3 kali pertemuan misalkan. Berarti pertemuan 1 ya sudah saya memberikan materi atau mungkin mereka bisa, kalau dulu masih pakai UKBM mereka belajar mandiri lihat videonya. Pertemuan kedua juga gitu, baru pertemuan 3 nanti baru ada tugasnya. Kalau saya begitu Bu, kalau setiap hari tugas saya berpikirnya secara pribadi, mapel sejarah ngasih tugas jam 1-2 jam 3-4 mapel mungkin geografi mungkin ngasih tugas jam 5-6
kan kalau sebelum pandemi kan nggak setiap pertemuan ada tugas anak-anak. Iya. Jadi saya berusaha seperti aja. Kalau misalkan tadi bapak ibu guru misalkan dari mapel sosiologi nggak kasih tugas, ya udah berarti nanti setelah kelas saya mungkin kelas ini akan saya berikan tugas seperti itu. Tapi kalau saya biasanya setiap akhir KD kalau materinya sudah mau habis. Berarti ada perbedaan ya ketika dulu sebelum pandemi dengan pembelajaran luringnya, kemudian begitu pandemi pembelajaran daring penuh. Nah, Iya. sekarang kita akan melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas. Nah, sebetulnya apa yang dirasakan gitu ya oleh guru setelah sekian lama kita itu sudah pembelajaran daring, kemudian kita akan melakukan pembelajaran tatap muka terbatas ini begitu. Persiapannya itu adakah sesuatu yang berbeda begitu Pak Erik? Jelas Bu, yang berbeda kalau dulu mungkin kita masih semi digital nih, artinya separuh digital, separuh kita bisa memaparkan materi langsung di kelas. Tapi kalau sekarang sepertinya 100% semuanya digital. Jadi mau tidak mau, walaupun nanti ada separuh anak yang masuk di kelas, tapi tetap yang di rumah itu kan juga harus kita fasilitasi. Kalaupun tidak kita siapkan materi misalkan, tapi kan kita masih harus juga menggunakan perangkat-perangkat digital dan semuanya itu harus kita siapkan semua. Jadi itu Bu, itu yang membedakan. Terus kemudian yang kedua, hanya beda di pertemuan fisik itu aja kalau menurut saya. Kalau dulu kan bisa 100% ketemu di kelas, kalau sekarang pertemuan fisiknya hanya 50% atau yang sudah dapat izin dari orang tua. Okay. Kemudian ini tentunya dalam pembelajaran tatap muka terbatas kan perlu kesiapan juga ya dari tenaga kependidikan ya untuk memberikan support ya dalam aktivitas pembelajaran di kelas begitu. Ini bagaimana Bu Anis dalam penyiapan untuk tenaga kependidikannya, misalnya dari DU-nya, perpusnya gitu ya, ketika pembelajaran tatap muka terbatas ini akan dilaksanakan? Ya, jadi untuk pelayanan kepada anak-anak khususnya dilakukan oleh tenaga kependidikan di SMA Negeri 8 Malang, kita sudah menyiapkan protokol kesehatan tentunya tetap kita perhatikan. Jadi kalau misalnya anak-anak pergi ke TU, katakan dia mau mengambil presensi, nah di situ kita sudah siapkan semua yang diperlukan oleh anak-anak. Mereka Bapak Ibu TU itu juga sudah menerapkan protokol kesehatan. Jadi jangan sampai anak-anak berkerumun. Nah ini kita bekali juga Bapak Ibu Tendik. Nah di samping itu kita seperti yang saya maksud di awal bahwa tenaga Tendik di SMA Negeri 8 Malang walaupun tidak ada pembelajaran tatap muka, mereka setiap hari siap dengan memperhatikan protokol kesehatan, membersihkan ruang kelas, kemudian tempat mereka bekerja, sehingga begitu anak-anak PTM Bapak Ibu Tendik sudah siap, dan insya Allah kita berusaha semaksimal mungkin untuk mempersiapkan dan menerapkan protokol kesehatan, Bu Retno. Baik. Kemudian ini Pak Hari, kembali ke Pak Hari ya. Dalam pembelajaran tadi support dari tenaga kependidikan juga sudah luar biasa ya Bu Anis yang disiapkan ya, apalagi dengan leadernya Bu Anis yang energik, penuh ide. Punya guru juga yang luar biasa, banyak ide dengan talenta yang luar biasa juga ya. Nah ini Pak Ari, nanti dalam pembelajaran itu kan tentunya kita tetap akan mengukur ketercapaian aspek kognitif, psikomotor dan afektifnya. Nah, ketika pembelajaran tatap muka terbatas ini, bagaimana semua aspek itu bisa Pak Hari siapkan ya, iya. anak-anak bisa mencapai kompetensi tersebut gitu. Iya. Bu, benar. Karena memang pengetahuan, keterampilan, sikap tidak bisa dipisahkan karena satu rangkaian kalau diterapkan di kelas.
Jadi memang kalau untuk aspek pengetahuan dan keterampilan itu masih mudah. Artinya masih tetap bisa kita lakukan walaupun pandemi ataupun tidak. Karena untuk mengukur aspek pengetahuannya mungkin kita bisa menggunakan tes tulis, tetap kita bisa lakukan secara online. Bahkan tes lisan pun tetap kita bisa lakukan juga secara online melalui pertemuan virtual tadi. Terus kemudian kalau keterampilan itu yang memang bisa kita terapkan, kalau selama ini Ibu yang saya terapkan itu ada 2 poin, keterampilan produk sama keterampilan kinerja. Itu yang bisa saya terapkan ke kelas. Kalau produk kan memang bisa kita ukur dari produk-produk yang dikumpulkan dari anak-anak dan lain-lain sesuai dengan indikatornya. Terus kemudian kalau kinerja, saya lebih fokus kemarin yang saya terapkan kepada mempresentasikan konsep itu. Tadi bagaimana cara mereka presentasi, itu pun juga secara virtual. Jadi menggunakan tatap muka secara virtual. Nah, untuk yang sikap ini Bu, itu yang memang agak sulit untuk melakukan pengukuran. Tapi tetap kita mendesain bagaimana caranya supaya bisa dilakukan. Kalau awal dulu saya pribadi fokusnya melihat kepada satu kehadiran. Jadi apakah memang ketika saya menggunakan modul, apakah anak sudah presensi di LMS, terus kemudian atau ketika sedang tatap muka virtual, kan sebelum tatap muka selalu dikasih pengarahan bahwa semuanya menyalakan kamera, mengenakan seragam, terus kemudian rambutnya juga sesuai dengan rambut dari aturan sekolah, terus kemudian tidak atau mematikan mic kalau nggak berbicara, tapi kalau mau berbicara mic-nya dinyalakan. Nah itu apakah semua dipatuhi sama anak-anak, kita bisa melihatnya dari situ. Jadi observasinya kita juga observasi secara virtual. Ketika anak sedang Zoom meeting, terus kemudian dia menyalakan kamera, mengenakan seragam, kalau yang laki-laki rambutnya juga bagus, berarti minimal dia sudah patuh dengan aturan sekolah atau sikap kedisiplinan bisa kita lihat dari situ. Itu tapi ada juga yang begini, masuk saja dalam akun Zoom terus kemudian kameranya dimatikan, menghilang terus ya. Menghilang. Kalau istilahnya anak sekarang ghosting Bu. Jadi loh ini anak ini kok ghosting, paling anaknya ghosting paling Pak. Saya awalnya enggak, apa ini ghosting ini? Anak menghilang Pak. Oh ghosting om jadi hantu berarti kan. Akhirnya ketika saya panggil namanya, kamu kenapa kok dimatikan Pak? Soalnya saya sambil makan Pak. Oh ya udah nggak apa-apa, nyalakan sambil makan, nggak apa-apa. Jadi pelajaran sambil sarapan gitu. Itu kan poin plusnya kalau belajar jarak jauh. Jadi mohon izin ya Pak, saya mendengarkan materinya sambil sarapan ini. Oh ya nggak apa-apa, silakan. Tapi kameramu dinyalakan karena sebagai bentuk kamu menghargai orang yang sedang berbicara. Jadi kita observasinya. Kalau yang untuk itu tadi Pak Hari, yang tatap muka terbatasnya ketika dia hadir di kelas gitu ya. Iya. Kan kemarin pembelajarannya daring terus ya. Iya, nah, daring. sehingga dalam mengukur pembelajaran aspek kognitif, keterampilan, sikap seperti yang Pak Ari ceritakan. Nah, kemudian sekarang kan ada pembelajaran tatap muka terbatas sehingga dia di kelas mungkin dengan 50% anak tadi. Nah, ini kan tadi Pak Ari ceritakan, oh ternyata mungkin kalau mau ajak diskusi saja agak susah mungkin dengan jumlah yang terbatas. Nah, ini bagaimana nanti membelajarkan untuk aspek kognitif, psikomotor dan attitude-nya ketika dengan pembelajaran tatap muka terbatas ini? Kalau afektif sama psikomotor masih tetap sama gitu, tetap sama. Ketika presentasi pun mereka juga maju ke depan kelas, jaga jarak, tetap physical distancing. Terus kalau penilaian sikap masih sama, kehadiran. Ketika dia tidak hadir itu juga apakah dia memberikan kabar kenapa dia tidak hadir, itu juga selalu kita pantau. Kebetulan ini Bu juga kemarin saya terapkan sekitar 4 kali pertemuan kalau tidak salah. Kebetulan saya juga yang disampaikan di depan tadi, saya termasuk pesertanya dari program guru penggerak. Nah di situ ada materi tentang kompetensi sosial emosional. Oh ya. Nah akhirnya itu bisa diterapkan ya. Nah iya, akhirnya ketika gini, wah ini kalau saya integrasikan ke mata pelajaran cocok. Akhirnya saya melakukan pemetaan KD dan ketemu materi yang cocok, yaitu waktu itu materinya adalah tentang tokoh proklamasi dan perannya dalam proklamasi. Nah akhirnya saya memunculkan gini, saya harus punya kompetensi sosial emosional yang saya munculkan di mapel saya. Akhirnya anak-anak saya ajak untuk menggali perasaan atau sikap
orang-orang atau tokoh-tokoh proklamasi. Itu yang saya munculkan kemarin. Akhirnya anak-anak memilih, tokohnya milih sendiri. Sesuai selera yang Sesuai selera. dia suka ya. Pembelajaran berdiferensiasi. Itu. Sesuai selera. Akhirnya, Pak, saya ingin, contohnya kemarin ada yang memilih, saya ingin yang saya pilih itu Ibu Fatmawati, Pak. Oke, silakan. Kira-kira apa perasaan beliau ketika bendera merah putih yang beliau jahit dikibarkan pertama kali dalam upacara kemerdekaan? Dia mencari, Pak, saya tidak nemu ya Pak, sumber-sumbernya sangat sedikit. Wes gini aja wes, kira-kira kalau kamu adalah Ibu Fatmawati, bagaimana perasaanmu bendera yang kamu jahit itu dikibarkan di saat pembacaan proklamasi kemerdekaan? Ya saya pasti terharu Pak, saya masih nangis Pak. Lah itu kan salah satu cara bagaimana kita memunculkan empati atau simpati dari si anak. Berarti kan dia sudah bermain peran atau role play. Ketika saya menjadi Ibu Fatmawati, perasaan saya akan seperti ini. Ini salah satu kompetensi sikap yang bisa diterapkan di mata pelajaran. Itu yang kemarin saya terapkan Bu, salah satunya itu. Oh iya, baik. Berarti kalau melihat atau mendengar ini ya cerita Ibu Anis dan juga dari Pak Hari yang sudah juga pernah menerapkan uji coba ya untuk pembelajaran tatap muka terbatas ya, dengan juga dibagikan pengalamannya tadi. Insya Allah SMA Negeri 8 Kota Malang siap ya untuk pembelajaran tatap muka terbatas tahun pelajaran 2021-2022 ini ya. Ya, insya Allah kami siap. Ya. Kemudian ini Bu Anis dan Pak Hari, apa tips yang bisa diberikan ini pada kita semua masyarakat tentang pembelajaran di masa pandemi ini sehingga pembelajaran ini tetap berjalan dengan baik tapi kesehatan juga tetap terjaga ya? Tipsnya apa ini? Ya, kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa pembelajaran di mana pandemi ini masih berlangsung tentunya merubah pandangan yang dulu kita bisa belajar tatap muka langsung, tetapi sekarang ini kita dibatasi. Kita harus tetap mengutamakan kesehatan dan keselamatan. Oleh karena itu, tetap jaga kesehatan, tetap sehat, tetap semangat, kemudian patuhi protokol kesehatan. Yang mudah-mudahan seluruh masyarakat Indonesia, khususnya para orang tua, senantiasa mendampingi anak-anak belajar di rumah. Kita memanfaatkan digital untuk pembelajaran ini demi masa depan anak-anak. Hal ini dibutuhkan kerjasama yang baik antara sekolah, orang tua, dan masyarakat, sehingga harapan kita bersama untuk mencerdaskan kehidupan bangsa khususnya di masa pandemi ini dapat tercapai. Ya, sekali lagi tetap sehat, kemudian semangat, dan anak-anak khususnya senantiasa menjaga pola makan yang teratur, kemudian jaga kesehatan, olahraga, ya jangan lupa istirahat yang cukup, dan semuanya guna menunjang tercapainya cita-cita kalian walaupun di masa pandemi. Saya kira itu Bu Retno, mudah-mudahan Allah SWT memberikan perlindungan kepada kita semua, bangsa Indonesia dan khususnya anak-anak kita tercinta. Demikian, terima kasih ya. Jadi ini kerjasama orang tua, sekolah, masyarakat ini penting ya untuk selalu kita jaga gitu ya. Baik, kalau dari Pak Hari ini sebagai guru, apa ini tipsnya yang bisa diberikan nih? Waduh, sepertinya diborong sama Bu An di sini. Tipsnya. Ya sih Bu, kalau tips dari saya pribadi yang bisa saya sampaikan kepada masyarakat, yang pertama, belajar di era pandemi ini tidak bisa kalau kita mengandalkan seperti era-era sebelum pandemi. Artinya kalau mungkin dulu belajar nunggu ada PR, belajar nunggu diingatkan atau bagaimana. Tapi kalau belajar di era pandemi ini, anak-anak bisa belajar kapanpun, dengan siapapun, dengan cara apapun, karena sudah tersedia semuanya secara digital. Jadi itu. Jadi kalau yang bisa saya sampaikan,
motivasi belajar anak itu harus ditumbuhkan sedini mungkin. Jadi tidak usah nunggu disuruh. Kalau waktunya memang sekarang kepingin belajar, ya monggo silakan belajar. Waktunya belajar, monggo silakan belajar. Terus juga belajarlah seolah-olah besok kamu akan presentasi di hadapan banyak orang gitu. Jadi itu supaya ya gimana, maksudnya jangan sampai motivasi belajar ini menurun, karena mayoritas mungkin waktunya lebih banyak sekarang dengan orang di rumah, tidak dengan bapak ibu guru yang seperti sebelum pandemi. Itu sih Bu yang mungkin bisa saya sampaikan. Ya. Ya, terima kasih. Semoga tips-tips yang diberikan oleh Bu Anis dan Pak Hari menginspirasi kita semua, memotivasi kita Amin. semua. Amin. Ya, pembelajaran bisa tetap berjalan dengan baik, Amin. tapi Amin. protokol kesehatan juga harus tetap diperhatikan. Nah, untuk itu semua kita harus senantiasa ya menjalin kerjasama dengan orang tua dan masyarakat ya. Iya, betul. Baik, terima kasih kepada Ibu Anis sebagai Sama-sama. Kepala Sekolah SMA Negeri 8 dan Pak Hari, guru di SMA Sama-sama. Negeri 8 Kota Malang ini yang sudah berbagi pengalaman dalam penyiapan pembelajaran tatap muka terbatas untuk tahun ajaran 2021-2022. Pengalamannya sudah banyak ketika kemarin sudah melakukan uji coba Iya. uji coba terbatas juga. Iya. Ya. Kemudian semoga perbincangan kita di siang hari ini memberikan inspirasi pada sekolah atau satuan pendidikan lainnya dalam penyiapan pembelajaran tatap muka terbatas untuk tahun pelajaran yang akan datang, di mana kualitas pembelajaran dapat tetap kita pertahankan dan keselamatan anak didik dan pendidik tetap dinomor satukan. Iya, Itu yang Begitu terpenting. ya. Terima kasih juga kepada seluruh kru PMK PKN IPS yang telah mendukung terselenggaranya sesi podcast kedua ini, pembelajaran tatap muka terbatas untuk di sekolah menengah atas. Terima kasih juga pada masyarakat pendidikan dan masyarakat luas yang telah menyaksikan perbincangan penyiapan pembelajaran tatap muka terbatas ini bersama PMK PKN dan IPS bekerjasama dengan SMA Negeri 8 Kota Malang. Mengakhiri perbincangan kita, saya punya pantun. Mentimun bersemi mekar di ladang. Walaupun pandemi, belajar tetap berjalan. Hebat. Sayur kol enak dimakan. Protokol kesehatan tetap diutamakan. Sampai jumpa lagi pada sesi kegiatan belajar lainnya bersama PMK PKN dan IPS. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekilafan. Kita akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.